Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan telah berdiri di puncak gunung selama 4 hari 4 malam. Selama 4 hari 4 malam dia seperti patung batu, tidak bergerak. Xiaoyan tiba-tiba melihat roh kematian di langit dan kabut ajaib berguling. Melihat itu Xiaoyan lalu berteriak, "Keluarlah, jangan sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu." Xiaoyan berteriak keras, berdiri di puncak gunung. Awan iblis yang mengepul tersebar dari tengah dan bayangan iblis yang kuat perlahan keluar dari awan iblis itu. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jas putih. Melihat pria berbaju putih di depannya, Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pemuda yang tampak sedikit sakit di depannya adalah dewa kematian di benua Qi asal. Melihat Xiaoyan di puncak gunung, dewa kematian tiba-tiba tertawa dan berkata, "Hahaha, apakah tidak ada seorang pun di klan Xiao? Kalian mengirim bayi untuk mati. Bayi kecil, siapa namamu?" Berdiri di puncak gunung, Xiaoyan menunjuk dewa kematian dengan jari telunjuk kanannya dan berteriak, "Dewa kematian, hari ini adalah akhirmu." Mendengar itu dewa kematian tersenyum dan berkata, "Hahaha, baiklah, cukup gila. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani mengatakan ini padaku. Jadi, Xiaoyan lalu berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Dewa kematian, sekarang sudah saatnya untuk kamu mati." Xiaoyan berteriak dengan arogan dan seluruh tubuhnya seperti bola api bergegas menuju dewa kematian. Awan ajaib menyelimuti Xiaoyan dan meledak dengan kepalan tangan dan nyala api panas menyapu dunia, menghilangkan awan sihir hitam. Di bawah tekanan kekuatan kematian yang kuat, Xiaoyan mundur 3 langkah dan seteguk darah hampir akan menyembur keluar. Dewa kematian benar-benar terlalu kuat. Meskipun Xiaoyan juga dapat meledakkan kekuatan, tetapi jelas bahwa kekuatan kematian sedikit lebih baik. Di kejauhan semua orang tidak bisa lagi melihat gerakan Xiaoyan dan dewa kematian. Kedua pria kuat itu saling bertarung di langit. Duar! Dengan suara keras, dua sosok itu muncul di hadapan semua orang. Xiaoyan memegang dewa pedang iblis di tangannya, dan dewa kematian memegang sabit maut, menghadapkannya tinggi-tinggi di langit. Pedang dewa dan iblis adalah senjata sihir terlarang di zaman kuno. Dengan kekuatan tak terbatas, ditambah Xiaoyan mewarisi kekuatan 10 roh juang yang hebat. Xiaoyan saat ini menjadi sangat menakutkan. Bahkan jika dia adalah Daudi yang kuat, dia bisa terbunuh dalam sekejap. Sabit kematian di tangan dewa kematian juga merupakan senjata ampuh para dewa. Tidak tahu berapa banyak kepala yang terbunuh. Sekarang sabit dewa kematian menghadap dewa dan pedang iblis Xiaoyan. Hahaha, pedang dewa dan iblis. Pedang dewa dan iblis ini milikku. Melihat pedang dewa dan iblis di tangan Xiaoyan, dewa kematian tertawa terbahak-bahak. "Sabit jelek di tanganmu akan menjadi pialaku," ucap dari Xiaoyan. "Mencari kematian!" Dewa kematian berteriak dengan marah. "Kamu yang hanya mencari kematian," Xiaoyan juga berkata dengan marah. Xiaoyan memegang pedang dewa dan iblis, dan kematian memegang sabit kematian. Keduanya terus bertabrakan. Selama pertempuran sengit antara keduanya, ruang terus meledak, mengungkapkan area luas yang gelap gulita. Pertempuran antara keduanya sangat mengejutkan. Langit dan bumi berubah menjadi gelap. Pada saat ini pedang dewa dan iblis meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Fluktuasi energi yang mengerikan, bahkan orang-orang klan Xiao merasa sangat terkejut. Cahaya pedang seperti itu akan mampu membelah alam mendalam klan Xiao menjadi 2. Banyak kaisar yang bertarung dari klan Xiao segera mengatur satu demi satu lapisan di pinggiran pegunungan kaisar surgawi. Setelah mengatur perlindungan energi, semua orang menghela napas lega dan kemudian mengarahkan pandangan mereka ke medan perang yang tinggi di langit. Dewa kematian juga merasakan kekuatan yang kuat itu. Tetapi bukannya menunjukkan kepanikan,
Dia menunjukkan senyum yang kejam. Xiaoyan lalu berteriak, "Dewa kematian, kamu akan mati di tanganku." Dan pedang dewa dan iblis di tangannya menebas ke depan dengan keras. Cahaya pedang itu seperti pelangi, menghancurkan kehampaan, dan langsung menebas di depan dewa kematian. "Sabit dewa kematian!" Dewa kematian berteriak, lalu menghadap cahaya pedang yang menyala-nyala dengan sabit di tangannya. Pada saat ini sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba cahaya hitam yang menyilaukan muncul di sabit kematian. Dengan liar menyerap kecemerlangan pada cahaya pedang para dewa dan iblis. Hanya dalam sekejap, cahaya pedang dewa dan iblis benar-benar redup. Kemudian cahaya pedang dewa dan iblis dan sabit dewa kematian bertabrakan dengan keras. Duar! Dengan suara yang keras, pedang dewa dan pedang iblis langsung dipotong menjadi dua bagian oleh sabit kematian. Kemudian cahaya sabit dewa kematian menembus kehampaan. Dan dalam sekejap pedang itu menebas di depan Xiaoyan. Wajah Xiaoyan berubah drastis. Tangan kanannya mengepal. Kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan memancar keluar. Duar! Dengan ledakan suara kelas lainnya, kekuatan tinggi Xiaoyan dan cahaya sabit dewa kematian bertabrakan dengan keras. Tubuh Xiaoyan melesat mundur. Xiaoyan benar-benar ditekan oleh dewa kematian. Dewa kematian itu mengerikan. Bahkan jika Xiaoyan mengambil alih kekuatan 10 jiwa petarungan hebat, dia tetap bukan lawan dewa kematian. Anak muda, ini sudah berakhir. Dewa kematian tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, Xiaohe, Xiaodan, Xiaoyao dan banyak lainnya di kejauhan, wajah mereka penuh keputusasaan. Mereka tidak percaya bahwa Xiaoyan yang telah mewarisi 10 jiwa pertarungan besar dikalahkan begitu saja oleh dewa kematian. Mungkinkah kutukan kematian tidak akan pernah bisa dipatahkan? Dewa kematian mengangkat sabitnya dan menebas Xiaoyan. Melihat bahwa Xiaoyan akan terbelah menjadi dua bagian, kekosongan di depan Xiaoyan tiba-tiba meledak. Pada akhirnya, itu diringkas menjadi kursi giok baulian harta karun. Kursi giok baulian hanyalah teratai yang mekar penuh. Tetapi teratai ini sangat besar. Kelopaknya berwarna hijau. Dan tempat teratainya jernih seperti batu giok yang indah. Ada cahaya bulan yang cemerlang muncul dari kursi giok baulian. Di kursi giok baulian, duduk keindahan menakjubkan yang indah dan cantik. Jangan sakiti Xiaoyan. Si cantik yang menakjubkan berteriak dan segera mengendarai kursi batu giok baulian dan menyapa sabit kematian. Buam! Sabit dewa kematian menebas kursi batu giok baulian dan energi tiba-tiba meledak. Nalan Kingsue mengendalikan kursi giok baulian dan memblokir sabit kematian. Ditebas oleh sabit maut, kursi giok baulian tidak dihancurkan dan Nalan Kingsue di dalamnya tidak terluka sama sekali. Kursi giok baulian membawa Nalan Kingsue terbang keluar. Xiaoyan juga melambat saat ini, menampar telapak tangannya di udara dan seluruh tubuhnya melayang ke langit. Xiaoyan, biarkan Nalan Kingsue menghentikan dewa kematian. Kamu dengan cepat memasuki zona mati dan menghancurkan kutukan dewa kematian. Pada saat ini Xiaohe tiba-tiba mengirim pikiran suci ke Xiaoyan dan Nalan Kingsue. Dan pada saat yang sama memberitahu mereka tentang koordinat zona mati. Menurut koordinat zona mati yang disebutkan oleh Xiaohe, Xiaoyan segera merasakan pintu masuk zona mati. Dengan pikiran, dia sudah tiba di pintu masuk zona mati yang jauh dari alam mendalam klan Xiao. Pintu masuk zona mati ada di hutan kematian. Tetapi itu adalah lubang besar yang tidak berdasar. Di dalam lubang besar, kehidupan begitu mati dan awan ajaib mengepul. Xiaoyan melangkah di udara dan terjun ke kabut ajaib yang bergulir. Melihat Xiaoyan pergi, Nalan Kingsue mengendarai kursi giok baulian dan bergegas menuju dewa kematian lagi. Tangannya berubah dengan cepat dan kursi giok baulian terus meledak menghilangkan awan iblis mematikan di langit. Lian Jan. Segel tangan Nalan Kingsue mengembun dan suara keluar dari mulutnya. Tangannya melambai keluar. 10 kelopak teratai melesat keluar dari kursi batu giok baulian dan menebas ke arah dewa kematian dari arah yang berbeda. 10 kelopak teratai meledak menjadi semburan cahaya dewa,
langsung menembus Dewa Kematian. Cahaya dewa yang menyilaukan membawa kekuatan tahu besar yang tak terlukiskan, mengelilingi Dewa Kematian. Menyaksikan Nalan Kingsue menunjukkan kekuatannya, banyak orang terkejut. Tentu saja banyak orang tahu bahwa Nalan Kingsue melawan Dewa Kematian sepenuhnya karena kursi Giok Baulian. Tetapi bagaimanapun juga, Nalan Kingsue saat ini memiliki kemampuan untuk melawan Dewa Kematian. Itu sudah cukup. Menghadapi serangan Nalan Kingsue, Dewa Kematian sangat marah dan potensi yang kuat meledak seketika. Di depan potensi yang kuat, serangan 10 kelopak teratai tiba-tiba runtuh. 10 kelopak teratai terguncang. Dengan gerakan, Dewa Kematian muncul langsung di depan kursi Giok Baulian. Dengan sabit di tangannya, menebas ke arah Nalan Kingsue di kursi Giok Baulian. Semua orang di klan Xiao di kejauhan terkejut dan berseru, "Cahaya kematian membunuh semuanya." Ini jelas bukan hanya legenda. Nalan Kingsue di kursi Giok Baulian merubah sidik jarinya dan 10 kelopak teratai langsung terbang kembali ke platform Baulian. Kemudian 10 kelopak teratai dengan cepat berkumpul dan dalam sekejap kursi Giok Baulian telah menjadi kuncup teratai dan Nalan Kingsue juga dibungkus sejak awal. Pada saat ini cahaya kematian menghantam kuncup dan suara keras yang tak tertandingi tiba-tiba keluar. Cahaya kematian bukan hanya legenda, ini adalah cahaya kehancuran yang mengerikan. Pada saat ini Nalan Kingsue dan kursi Giok Baulian yang membungkusnya sedang menjalani ujian cahaya kematian. Duar! Dengan ledakan keras, cahaya kematian menghantam kursi Giok Baulian dengan keras. Cahaya kursi Giok Baulian meredup dalam sekejap, dan kemudian semua kelopak teratai keluar. Nalan Kingsue di dalam terkena dampak, dan tubuhnya terbang keluar dari kursi batu Giok Baulian. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, di bawah dampak energi yang mengerikan. Melihat wajah cantik Nalan Kingsue, Dewa Kematian lalu berkata, "Sungguh wanita yang cantik. Kamu bisa saja menjadi wanita Dewa Kematianku." Lalu lengannya menangkap Nalan Kingsue. Tubuh Nalan Kingsue menghantam lengan kematian. Dewa Kematian meraih pergelangan tangan Nalan Kingsue. Tubuhnya bergetar dan keduanya menghilang ke langit. Xiaoyan bergegas ke zona mati. Melihat bahwa bagian dalam zona mati sangat redup dan kabut ajaib bergulir. Di atas tanah ada tulang yang penuh. Lantai ditutupi dengan tulang, menjadi jalan tulang putih. Situasi di sini agak mirip dengan domain hantu. Mereka semua sama anehnya, sama menakutkannya, dan sama misteriusnya. Bagaimana alam hantu alam mati tempat misterius seperti itu muncul? Siapa yang membangunnya? Apa yang akan menjadi akhir dari domain hantu dan domain kematian? Meskipun suasana zona mati sangat aneh, Xiaoyan telah menjadi sangat kuat saat ini. Dan tentu saja dia tidak akan takut dengan pemandangan aneh dari zona mati. Dia segera berlari ke depan di sepanjang jalan tulang. Pada saat ini tiba-tiba ada suara rendah di udara. "Jika kamu menginjaknya, itu sama saja menyakitiku." Mendengar ini Xiaoyan berhenti sejenak. Sebuah cakar tulang tiba-tiba terbentang dari jalan tulang. Dan kemudian dengan erat menggenggam pergelangan kaki Xiaoyan. Segera Xiaoyan melihat ada kerangka yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan naik dari jalan tulang. Ribuan kerangka memanjat dari jalan tulang. Melihat kerangka ini, Xiaoyan meledak dengan potensi yang kuat. Dan tulang serta cakar yang mencengkeram pergelangan kakinya tiba-tiba meledak menjadi bubuk. Xiaoyan saat ini sangat kuat. Bahkan jika dia Kaisar Dou, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Duar, duar, duar. Xiaoyan bergegas melewati tentara kerangka seperti kilat. Dia terus meledakkan pukulan keras. Setiap kali dia melancarkan pukulan, sekelompok besar kerangka di sekelilingnya pecah berkeping-keping. Tentara kerangka hampir tidak bisa menghentikan langkah Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat melewati pasukan kerangka dan mencapai ujung jalan menuju tulang. Di ujung jalan tulang, Xiaoyan melakukan pukulan. Tulang runtuh dan berubah menjadi tumpukan bubuk. Setelah jalan tulang, pasukan makhluk andin dari segala jenis muncul lagi, menghalangi kemajuan Xiaoyan. Zombie dan berbagai makhluk andin terus bermunculan, menyerang Xiaoyan seolah-olah mereka belum mati. Tentara mayat hidup ini hampir tidak bisa menghentikan langkah Xiaoyan. Setelah melewatinya, Xiaoyan dengan cepat memasuki kedalaman zona kematian. Dan saat ini,
Zombie dan mayat hidup mengambang di udara di mana-mana. Setelah berjalan beberapa saat di zona mati yang aneh, tiba-tiba ada suara percikan. Segera Xiaoyan melihat bahwa genangan darah yang sangat besar muncul di depannya. Melihat ini mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut dan ekspresi keheranan muncul di pipinya. Dia bisa merasakan bahwa genangan darah di depannya jelas bukan ilusi. Darah merah di kolam itu memang darah asli. Di dalam darah ada banyak kerangka yang terbenam di dalamnya, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyembur dari kolam darah. Xiaoyan melihat kedalaman kolam darah. Dia melihat bahwa ada altar besar dan kecil di atas kolam darah. Jumlah altar ini tidak kurang dari selusin, dan di setiap altar ada tablet batu besar. Lempengan batu di kepala altar adalah yang terbesar. Ada kata yang sangat besar diukir di batu altar. Penyucian darah. Namun sebuah altar yang tidak mencolok di kejauhan membuat mata Xiaoyan berbinar dan melihat kata-kata kutukan kematian klan Xiao terukir di tablet batu altar. Menurut Xiao He, ketika prasasti batu di altar ini dihancurkan, kutukan kematian dapat dipatahkan. Tentu saja prasasti di sini bukan prasasti biasa, tetapi batu ajaib kematian yang diberkati oleh energi kematian. Batu iblis kematian sangat sulit untuk dihancurkan. Bahkan Kaisar Dou biasa tidak dapat menghancurkannya. Tentu saja dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak akan sulit untuk menghancurkan batu iblis kematian. Xiaoyan bergegas menuju batu yang diukir dengan kutukan kematian seperti kilat. Tapi saat Xiaoyan terbang ke kolam darah di bawah tiba-tiba melonjak dan gelombang darah mengalir ke langit. Api penyucian merah. Mati. Pada saat ini teriakan keras tiba-tiba terdengar dan segera kerangka merah tinggi melangkah keluar dari gelombang darah. Begitu kerangka merah muncul, kapak darah besar di tangannya segera membanting ke arah Xiaoyan. Kapak darah menebas dan langsung menembus kehampaan dan menebas Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan menggenggam telapak tangannya dan pedang dewa dan iblis langsung muncul di tangannya. Tubuh Xiaoyan melintas dan dia muncul tepat di depan kerangka merah. Dengan dewa dan pedang iblis di tangannya, seberkas cahaya melintas dan tengkorak berwarna darah telah terbelah dua dan jatuh ke kolam darah. Siapapun yang menghentikanku lagi akan berakhir seperti dia, ucap dari Xiaoyan. Kemudian dia berjalan menuju tablet batu yang diukir dengan kutukan kematian. Setelah teriakan Xiaoyan jatuh, genangan darah benar-benar tenang dan tidak ada lagi darah yang mengalir keluar. Sebelum tiba di altar, Xiaoyan jelas merasa bahwa ada penghalang energi yang tidak terlihat mencegahnya memasuki altar. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan membebaskan pukulan keras dan penghalang energi terbuka. Segera Xiaoyan datang ke batu kematian di altar. Telapak tangan Xiaoyan perlahan menyebar dan bola energi terang perlahan terbentuk di tangannya. Bola energi di tangannya hendak diangkat ke batu kematian ajaib. Hahaha. Jika kamu menghancurkan kutukan kematian klan Xiao, aku akan membunuh wanitamu. Pada saat ini suara dingin bergema dengan sia-sia. Segera ruang berfluktuasi dan hantu dewa kematian yang tinggi keluar dari udara tipis. Nalan Kingsue juga muncul dengan dewa kematian. Pada saat ini, Nalan Kingsue tidak sadarkan diri dan dia dipeluk oleh dewa kematian. Melihat Nalan Kingsue di tangan dewa kematian, Xiaoyan berteriak marah. Lepaskan dia, ucap dari Xiaoyan. Anak muda, kamu memiliki dua pilihan sekarang. Pilihan pertama adalah jika kamu menghancurkan kutukan kematian, wanitamu akan mati. Pilihan kedua adalah jika wanitamu tidak mati, yang harus mati adalah kamu. Anak muda, pilihlah. Aku ingin melihat apakah kamu lebih mencintai diri sendiri atau wanita ini. Hahaha. Anak muda, cepatlah buat keputusan. Jika kamu memilih yang pertama, maka aku akan melemparkan wanita ini ke dalam genangan darah. Dan wanita ini akan berubah menjadi tumpukan tulang dalam sekejap. Jika kamu memilih yang kedua, kamu harus melompat ke dalam genangan darah ini sendiri. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu masih tidak membuat keputusan, aku akan melemparkan wanita ini ke dalam kolam darah. Dewa kematian mencibir penuh kemenangan dan kemudian perlahan berteriak. 1, 2,
3. Tunggu sebentar. Xiaoyan buru-buru berteriak ketika Dewa Kematian hendak melemparkan Nalan Qingsui ke dalam genangan darah. Sui Xuanyue sepenuhnya menyerahkan Nalan Qingsui kepadanya, dan dia bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Nalan Qingsui. Bagaimanapun dia tidak bisa membiarkan Nalan Qingsui dalam bahaya. Baiklah, keputusan sudah kubuat. Aku memilih yang kedua. Xiaoyan berkata dengan ekspresi tegas. Baiklah, kalau begitu, kamu bisa melompat ke kolam darah ini, ucap dari Dewa Kematian. Menatap Nalan Qingsui, Xiaoyan melompat langsung ke kolam darah di bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.